Dulu, tahun 2002, ada tukang sampah yang sempat viral di UK. Namanya Michael Carroll. Carroll ini menang lotre sebesar 9,7 juta pound sterling. Kalau dirupiahin ya kurang lebih 190 miliar lah kalau sekarang. 190 miliar itu kalau kamu hidup biasa aja, nggak kebanyakan gaya. Kamu bisa hidup 190 tahun nganggur tuh, 3 generasi. Kamu, anakmu, cucumu. Ambil aja kira-kira 80 juta lah per bulan. Masih tetap lebih banyak kan dari UMR kita? Tapi alih-alih menggunakan uang itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik, Carroll membelanjakan uangnya untuk gaya hidup mewah yang tidak terkendali. Pesta-pesta, mobil mahal, rumah besar, dan bahkan membiayai kebiasaan buruknya, kayak konsumsi alkohol dan obat-obatan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, uang tersebut habis. Dia kembali ke kehidupan sebelumnya sebagai pekerja kasar, dan bahkan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika diwawancarai, Carroll bilang, "Aku menghabiskan semuanya karena kupikir uang itu tidak akan pernah habis. Kalau bisa kembali, aku berharap mendengarkan nasihat, tapi aku tidak melakukannya." Ini adalah contoh nyata dari salah satu ciri-ciri orang yang bermental miskin. Sebanyak apapun harta yang dia dapat, atau uang yang dia pegang, akhirnya ya habis nggak tahu kemana. Pertanyaannya, kalau yang dapat 190 miliar itu kamu gimana? Apakah akan berakhir sama? Ada banyak studi dalam bidang ekonomi, psikologi, dan sosiologi yang mempelajari perilaku seseorang dan dampaknya di kehidupan mereka. Salah satu konsep utama dalam hal ini adalah behavioral economics dan social learning theory. Studi-studi ini menunjukkan bahwa perilaku, kebiasaan, dan pola pikir seseorang bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan mereka, termasuk dalam konteks keuangan. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, kalau seseorang yang memiliki perilaku, kebiasaan, atau pola pikir yang dalam hal ini bermental miskin, apapun situasi dan kondisinya saat ini, mereka akan berakhir sama dengan orang-orang yang juga bermental miskin. Dari hasil riset yang saya lakukan, saya ambil top 5 yang paling parah dari ciri-ciri orang yang bermental miskin. Harapannya kalau kamu termasuk di antaranya, selanjutnya tergantung kamu mau perbaiki atau nyaman dengan prinsip gue ya begini ini. Kayaknya udah umum lah ya. Kebanyakan orang anggap kalau kemiskinan itu diukur dari segi uang, materi, apa yang nampak gitu. Tabungan dikit, gajinya kecil, utangnya numpuk, ya kan? HP-nya jadul, kemana-mana naik motor butut, bajunya itu-itu aja. Tapi apa benar begitu? Apa benar orang yang terlihat miskin itu emang beneran miskin? Dan sebenarnya apa yang memisahkan antara mereka yang bisa bangkit dari kemiskinan dengan mereka yang terperangkap di dalamnya? Jawabannya ternyata bukan soal nominal, bukan materi yang dia punya atau gimana penampilannya, tapi pola pikir. Orang dengan mental miskin itu punya pola pikir sulit melihat peluang, meskipun ada di depan mata. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Takut mencoba hal baru, karena merasa tidak cukup baik, tidak cukup siap, atau takut gagal. Contoh nih, sekarang kan zaman serba teknologi. Orang belanja online, cari ilmu online, cari duit online, semua serba internet, serba digital. Tapi masih ada aja orang yang nggak tahu, atau mungkin lebih tepatnya nggak mau tahu, gimana caranya memanfaatkan semua fasilitas ini dengan baik. Kalau ditanya jawabannya, gue mah emang ilmunya mentok segini, nggak bakat, bukan passion gue, males, pusing gue. Ada lagi nih yang klasik. Saya mah udah tua, gaptek, udah bukan zamannya. Silakan yang muda-muda aja. Lah, maksud saya, Anda itu kan pegang HP ya. Dan mungkin lebih bagus dari HP saya. Anda pakai FB, pakai IG, pakai TikTok, YouTubean tiap hari. Itu bisa loh cari hiburan pakai teknologi. Masa cari ilmu alasannya sampai bawa-bawa bakat sama generasi? Anyway, ini contoh ya. Ini juga bukti nyata, kalau mental miskin bukan hanya soal ketidakmampuan, tapi lebih kepada kebiasaan berpikir yang menghentikan kita untuk berkembang. Salah satu jebakan terbesar bagi mereka yang terperangkap pola pikir ini adalah mental ngemis, ketergantungan pada bantuan orang lain untuk merasa aman. Orang dengan pola pikir ini biasanya nggak berani mencoba sesuatu sendiri, takut risiko, lebih milih terima bantuan tanpa usaha lebih. Ini bisa jadi masalah besar, karena ketika bantuan itu dihentikan, mereka tiba-tiba merasa hopeless dan bingung nggak tahu harus ngapain. Padahal, keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya mempengaruhi bagaimana dia menghadapi sebuah tantangan. Di Indonesia kita sering melihat fenomena ini dalam berbagai bentuk. Ada orang yang hidupnya tergantung dari subsidi pemerintah. Kalau nggak dari bantuan, mereka nggak makan. Nggak usaha nyari jalan lain buat berkembang. Nanti begitu bantuan dihentikan, protes. Ada orang kecelakaan, terus ngarep dapat donasi. Begitu dapat donasi, bukannya berobat sesuai harapan donatur, malah buat bayar utang, top up saldo, kepentingan pribadi. Begitu donasinya diambil lagi, marah-marah, teriak-teriak, katanya nggak ikhlas. Ada? Ada.
Pola pikir semacam ini bisa menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak bantuan yang diterima, jadi semakin ketergantungan. Semakin ketergantungan, jadi semakin sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Salah satu masalah terbesar yang menghambat Indonesia untuk berkembang ya ini. Masih banyak orang dengan mental pengemis, bergantung bantuan suatu pihak, ngarep dapat giveaway, ngarep dapat donasi. Saya nggak mempermasalahkan mereka yang memang layak dan harus dibantu ya. Yang jadi masalah adalah mereka yang akhirnya ketergantungan, lalu berpikir gue nggak mampu karena itu gue harus dibantu. Padahal lebih baik kalau mereka bisa berpikir gue nggak mampu karena itu gue harus maju. Mental miskin selanjutnya adalah selalu menyalahkan. Ini adalah pola pikir yang melihat faktor eksternal, kayak iklim, lingkungan, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan semacamnya. Orang-orang dengan mental miskin melihat ini sebagai alasan utama dari keterbatasan. Seorang pengangguran bilang, Gimana mau kerja? Lowongan kerjaan sedikit, syaratnya sulit, semua udah dimonopoli orang dalam. Pemerintah nggak peduli rakyat kecil kayak kita. pas dikasih masukan buat usaha kecil-kecilan atau ngelamar kerja di tempat lain, jawabannya Percuma, nggak ada modal, nggak ada koneksi. udah nyalain, nyari alasan. Atau para pedagang yang ngeluh, Sekarang pasar sepi, pada milih belanja online. Ekonomi makin parah. pas dikasih saran buat ikutan jualan online, jawabannya, Itu ribet, saya nggak ngerti teknologi. orang dengan pola pikir ini sering terjebak dalam victim mentality, selalu ngerasa jadi korban, dan menganggap kalau keberhasilan itu di luar kendali mereka. Kerjanya ngeluh terus, tanpa berusaha nyari solusi atas apa yang sebenarnya masih dalam jangkauan mereka. Mereka fokus pada faktor yang nggak bisa diubah. Sebuah studi menunjukkan bahwa menyalahkan orang lain atau situasi eksternal seringkali mengarah pada perasaan cemas dan frustasi, karena tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk keluar dari kemiskinan. Orang dengan mentalitas ini cenderung tidak mempercayai diri sendiri untuk membuat perubahan. Karena itulah mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton. Pola berikutnya adalah sibuk terlihat kaya. Ini adalah pola pikir di mana seseorang mengorbankan stabilitas finansial untuk jaga image biar kelihatan sukses. Mungkin beli barang-barang mahal, pakai pakaian branded, atau pakai gadget terbaru. Meskipun penghasilan mereka sebenarnya nggak mencukupi. Budget KPR gaya DPR lah kalau kata saya. Coba jawab ya, kamu kalau beli sesuatu, itu karena kamu pengen punya, atau kamu pengen orang lain tahu kalau kamu punya? Karena melakukan sesuatu hanya untuk show off, pamer ke orang lain, itu bukan cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga menghancurkan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Perilaku ini seringkali mengarah ke apa yang disebut impulsive buying, beli barang tanpa pertimbangan matang. Dan ini membatasi kemampuan seseorang untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Kebiasaan ini bisa menciptakan perasaan tidak puas dan tertekan secara finansial, karena utang numpuk dan penghasilan nggak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Orang dengan mental sibuk terlihat kaya seringkali terjebak dalam keinginannya untuk lebih baik terlihat kaya daripada kaya beneran. Dan ini jelas mempengaruhi kesehatan finansial jangka panjang. Melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda adalah bentuk dari kegilaan. Ini biasanya terjadi di orang-orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Orang-orang dengan pola pikir ini cenderung terjebak dengan rutinitas yang sama dalam waktu yang lama, meskipun itu nggak menguntungkan. Ketakutan untuk keluar dari zona nyaman, kayak pindah kerjaan, memulai bisnis, atau mencoba keterampilan baru, bisa jadi penghalang besar untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Kalau kamu pernah baca bukunya Charles Duhigg, The Power of Habit, di situ disimpulkan bahwa manusia cenderung lebih suka rutinitas karena itu mengurangi ketidakpastian. Tapi, zona nyaman seringkali membatasi potensi kita untuk berkembang karena kita takut menghadapi kegagalan dan gak berani ambil resiko. Saya kurang setuju kalau ada orang yang bilang, kita udah susah payah nyari kenyamanan. Begitu dapat kenapa harus ditinggalkan? Oke, dengan analogi yang sama, kalau kita susah tidur, begitu bisa tidur kenapa harus bangun? Kenapa juga harus keluar panas-panasan, hujan-hujanan, cari kerjaan? Mending diem di rumah jadi pengangguran. Sama-sama nyaman kan? Jangan sampai sesat pikir ya. Gampangnya gini, let's say yang bikin kamu nyaman itu ngerokok sambil ngopi di teras rumah. Itu zona nyamanmu. Pertanyaannya, apakah rokok dan kopimu itu nggak akan habis? Apakah kamu nggak akan jalan ke warung buat beli lagi? Atau kamu milih berhenti ngerokok dan ngopi karena nggak pengen ninggalin rumah? Don't be ridiculous. Bahkan untuk mempertahankan zona nyamanmu aja, kamu harus keluar dari zona nyaman. Fakta yang nggak terelakkan dari zona nyaman itu, kalau nggak kamu terpaksa meninggalkan zona nyaman, dipaksa meninggalkan zona nyaman, atau mati terjebak zona nyaman.
Kamu bayangin deh, ada orang mau masak nasi goreng, tapi dia cuma punya niat. Bahan gak ada, kompor mati, wajan gak punya. Tapi tetap yakin nasi gorengnya bakalan jadi. Kan niat, udah setengah jalan katanya. Setengah jalan kemana? Ke depan beli nasi goreng mungkin. Pola pikir yang gak realistis adalah jebakan besar lainnya dalam mental miskin. Ini adalah pola di mana seseorang terjebak dalam impian besar, menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, tanpa memikirkan langkah-langkah konkret dan strategi yang jelas untuk mewujudkannya. Orang-orang dengan pola pikir ini biasanya pengen sukses dengan cara instan. Makanya ada orang pasang togel, ketipu investasi bodong, ikut arisan goib, ya karena pengen yang instan itu tadi. Gak sabar dan gak sadar kalau sukses itu butuh proses yang panjang. Jangan terjebak dalam mindset harus cepet sukses, harus cepet kaya, umur segini harus ini, umur segitu harus itu. Siapa yang mengharuskan? Omongan tetangga. Kesuksesan itu bukan soal seberapa cepat kita sampai ke puncak, tapi seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan tersebut. Dan untuk bertahan, butuh konsistensi. Konsistensi itu bisa dicapai kalau kita punya tujuan yang jelas dan realistis. Karena tujuan yang terlalu tinggi dan gak jelas, seringkali mengarah pada peningkatan stres dan penurunan ketekunan, terutama ketika individu merasa gagal untuk membuat kemajuan yang signifikan. Terakhir saya ingin ngingetin aja, kalau usia, kondisi, dan segala macam keterbatasan itu bukan alasan untuk menghambat kita untuk berkembang. Karena untuk mengatasi mental miskin ini, kita perlu merubah cara kita melihat dunia. Bukan hanya sekedar melihat hal-hal yang kita inginkan, tetapi juga paham apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita harus siap melalui perubahan-perubahan dalam cara berpikir kita. Kita harus punya keberanian untuk menghadapi kenyataan, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan kebijaksanaan untuk menetapkan tujuan yang realistis. Pada intinya, kemiskinan sejati itu nggak cuma tentang kekurangan materi, tetapi lebih kepada pola pikir yang kita kembangkan sepanjang hidup kita. Saya paham kalau apa yang menjadikan siapa kita hari ini adalah latar belakang dan masa lalu kita. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa milih kapan, di mana, dan gimana kita lahir. Tapi yang harus diingat adalah, kita selalu punya kesempatan untuk memilih gimana kita menjalani hidup dan bagaimana masa depan kita akan berakhir. Semoga bermanfaat dan see ya.